Saudara dan saudariku yang kekasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang Tuhan Yesus menyucikan bait Allah di Yerusalem. Ini adalah bagian yang ke-6. Kita akan mengawali dengan membaca bagian Alkitab dari Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai dengan 22. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 40 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita melanjutkan pendalaman firman ini, yaitu dari kisah Tuhan Yesus menyucikan bait Allah di Yerusalem. Ketika beberapa orang Yahudi melihat tindakan Yesus yang mengusir para pedagang dari kawasan bait suci, maka hati mereka gundah gulana, mereka terusik, mereka tidak suka Yesus melakukan itu. Kemudian mereka bereaksi dengan menantang Yesus, menanyakan akan otoritasnya, akan wewenangnya. Yesus dengan tegas menjawab tantangan itu. Dan sungguh di luar dugaan mereka, Yesus menyuruh mereka untuk merobohkan bait suci, dan ia dalam 3 hari akan membangunnya kembali. Banyak kalangan tidak mengerti dengan maksud Tuhan ini, yang memang terdengar sangat aneh. Bahkan para murid juga tidak paham sama sekali apa yang dimaksud Tuhan dengan kata-kata itu. Namun tanggapan para pengikut Kristus dengan para pembenci itu sungguh berbeda. Para imam dan ahli Taurat yang adalah orang-orang terpandang, orang-orang yang terhormat, berpendidikan, yang seharusnya menjadi panutan dan yang mengerti kehendak Tuhan, justru menjadi jengkel, tersinggung, marah, dan ingin membunuh Yesus. Sebaliknya orang banyak yang awam, yang kurang pendidikan, yang masih perlu banyak pengajaran, justru berlaku bijak dan sabar, yaitu menyimpan kata-kata itu dalam hati dan dengan tekun menunggu penggenapannya. Kita baca Markus 11 ayat 18. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Begitulah, dalam ketidaktahuan yang sama, orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat menanggapi dengan sinis perkataan Yesus. Tetapi para pengikut Kristus yang adalah orang biasa memilih menerima dan menyimpannya dalam hati sambil menunggu penggenapannya, yang akhirnya mereka menjadi mengerti bahwa Yesus sedang berbicara tentang kematian dan kebangkitannya sendiri, yang itu semua diperuntukkan bagi mereka, yaitu sebagai kurban penebusan dosa. Yohanes 2 ayat 21 sampai dengan 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam menanggapi firman Tuhan, bisa jadi kita juga menemukan hal-hal yang kita tidak bisa mengerti, tidak bisa kita pahami. Ini misalnya ketika firman Tuhan memberi gambaran tentang hal-hal yang akan datang. Tidak semua rencana Allah dapat kita pahami pada masa sekarang. Namun hal-hal penting yang berhubungan dengan keselamatan kita, dengan masa depan kita yang harus kita percayai, Tuhan berkenan menyatakannya sejak saat ini. Dalam situasi seperti ini, bagaimana hendaknya kita bersikap? Kita jangan menjadi jengkel dan putus asa. Meskipun semuanya tidak sejelas yang kita inginkan, tidak bisa memenuhi seluruh rasa ingin tahu kita. Namun jika kita percaya, kita akan dituntun kepada pengertian yang lengkap, yang sempurna, kelak pada waktunya. Tuhan yang menentukan. Rasul Paulus menghibur jemaat dalam situasi seperti ini dengan mengatakan sebagai berikut. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudaraku, jadi begitulah. Mari kita bersikap sebagaimana para murid dan juga para pengikut Kristus yang setia, untuk tidak menjadi jengkel, tidak menjadi bersungut-sungut, marah, tersinggung, dan kemudian berbalik meninggalkan Dia, melainkan menyimpan semua firman dengan percaya, dengan tekun, dan sabar menantikan penggenapannya. Karena akan ada waktunya bahwa semua rencana Allah akan tersingkap menjadi kenyataan, yaitu setelah kita boleh bersatu bersama Kristus saat kedatangannya nanti, yang pasti dan akan segera tiba. Saat itulah semua pertanyaan terjawab dan semua harapan menjadi nyata. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.